Ya baik minasan, konnichiwa konbanwa. Di sini saya akan mencoba membantu teman-teman yang mau mengambil SSW restoran ya. Kebetulan saya kemarin baru lulus tanggal 20 Januari di Bandung ya. Restoran ini saya belajar langsung dari modul bahasa Jepangnya ya. Kita nggak perlu pakai bahasa Indonesia, modul bahasa Indonesia. Kita cukup pakai modul bahasa Jepang, kita terjemahkan sendiri ya. Seperti ini. Di modul SSW restoran itu ada 3 ya. Yang pertama tentang manajemen kebersihan, yang kedua persiapan makanan dan minuman, yang ketiga itu layanan pelanggan. Tapi di sini saya sesuai yang di LPK saya ya. Saya belajar mulai dari yang kedua dulu, yaitu Inshoku Butsu Shori, persiapan makanan dan minuman. Ini tips dari saya. Kalau saya kemarin itu menghafal daftar isinya dulu ya. Kenapa daftar isi harus dihafal gitu kan? Nah, kita biar tahu kan restoran itu ada 3 modul ya. Nah, kita biar tahu kalau di modul 1 itu ada tentang apa aja gitu. Ya, kan kalau yang di sini makanan di modul makanan dan minuman berarti ada tentang pengetahuan bahan. Yang bab satunya, bab 2-nya tentang shita shori, pengetahuan dasar tentang proses persiapan. Yang bab 3-nya ada kaku chori hoho. Yang keempat tentang chori kiki, chori kigo bihing nado. Yang bab 5-nya ada rodo anjing eisei, yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Kita langsung aja ya. Di bab 1 itu tentang pengetahuan bahan ya. Sakuzai Genjario. Nah, di sini kan kita di awal belajar dari jenis-jenis nikuro ya, jenis-jenis daging. Ini tentang daging sapi. Tips dari saya, kita kasih nomor ininya dari gambar ini ya. Biar kita tahu yang kata kita kan di sini ada nomornya nih. Biar kita ada gambaran ya, berarti kata nomor 1. Nah, di sini kasih nomor kata yang kedua kata bara, yang ketiga ini kata roshu, ripurosu, sharoin, hire, ranpu, tomobara, uchimomo, sotomomo, dan sune. Kita hafalin ininya yang ada di gambarnya. Lalu kita saran dari saya, kita juga hafal urutannya ya. Kayak kata itu atau bagian kata bagian paling atas. Ini sotomomo bagian paling bawah di lembar pertama ya. Soalnya kan di yang terakhir ada tentang sune. Ya, oke, kita langsung aja ya. Di kata ini, di bagian kata atau sampil, kalian cukup menghafal ada kotoba yaya. Maksudnya apa ya? Yaitu ayaya itu artinya aga ya. Nah, di bagian sapi ini kotoba yaya itu ada 2 penjelasannya, itu ada di 2 bagian. Ada yaya kataku sama yaya suci. Nah, nanti kalian kalau ada soal yang ada kotoba yayanya, ya udah kalian tinggal fokus antara kata sama kata rosu ya. Soalnya di sini nggak ada lagi. Nah, yang kita mulai dari kata dulu ya. Yang ngebedainnya apa? Yang tadi ya, soal yang pertama, poin pertama ada yaya. Di sini ada yaya kataku, di sini ada yaya suci. Nah, yang kedua, ini ada tulisan katakana. Kayak ini ekisu ya, atau ada koragen. Pokoknya kalian kalau ada bagian setsume yang ada katakana, ya udah kalian fokus aja, berarti itu paling atas. Itu berarti bagian kata atau sampil. Ini kalau jenis makanannya hidangan umumnya, ini kalian saran saya sih nggak usah dihafal ya. Ini nggak ada di ujian, nggak ada yang keluar ini. Oke, yang kita lanjut yang kedua, kata bara.
Kalau yang ada kotoba bara-bara kayak gini, kalian langsung fokus aja ke kotoba yang Sony. Apa sih Sony itu? Sony itu kan artinya itu lapisan. Kenapa cuma harus fokus ke sini? Nah, kita lihat dulu ya. Ini akan ada kotoba bara. Nih, ada kotoba sesungguhnya ada Sony. Kita ke bawah lagi lihat, ini ada Tomo bara. Ini ada Sony-nya lagi. Lebih mudahnya lagi biar bonusnya nih ya. Di bagian babi juga kan ini ada bara ya, kotoba bara. Nah, kita lihat dulu ke bara, ini yang paling bawah. Ini ada juga kotoba Sony, tuh kan. Ini jadi kalian bakal jadi mudah lah. Pokoknya kalau ada bagian bara-bara berarti ada kotoba Sony-nya. Artinya itu lapisan. Udah, kalian berarti cuma tinggal menghafal kotoba Sony-nya dulu aja gitu. Kita lanjut yang ketiga, itu ada kata rosu. Yang tadi kan kita poin pertamanya ingatnya ini kan Yaya Suji. Nah, yang keduanya kalian hafalin aja Tekido. Shibobunga Tekido. Jadi jumlah lemak yang menengah. Tekido itu menengah. Udah, kalian fokus aja yang ini dua, Yaya Suji sama Tekido. Kalau sesungguhnya ada ini, udah itu pasti jawabannya bakal kata rosu. Ini kalian nggak bakalan salah. Cuma walaupun cuma menghafal Tekido sama Yaya Suji, kalian itu pasti sudah benar menjawabnya. Nih, ripu yang keempat ada ripu rosu. Kalau ripu rosu kalian menghafalnya ini ya, aji wau. Pokoknya aji wau ini cuma ada di sesume ripu rosu. Kalian cari aja, kalau ini ke bawah, bagian bawah ini nggak ada yang aji wau ya. Ada yang agak mirip tapi ini di bagian ranpu ya. Tapi ini bukan aji wau tapi Azini Pukami Gaari, dengan rasa yang mendalam. Kalau ini ajiwau itu menimbulkan rasa asli ya, rasa asli dari si dagingnya ini. Nah, kita lanjut yang kelima. Yang kelima itu kalian, ini yang kelima itu yang paling mudah ya. Kalian cukup menghafal ini Nikushitsu wa Saiko, kualitas daging yang terbaik. Pokoknya itu kalau ada saiko ya, itu pasti saroin kalau yang di bagian sapi ya. Nah, kita kembali lagi untuk mengingat yang pertama kata, kalian cukup hafalin ya kataku sama tulisan katakana. Terus yang bara kalian cukup menghafal Sony. Yang ke kata rosu kalian menghafal Tekido atau Yaya Suji. Tekido atau Yaya Suji. Yang keempat ripu rosu kalian cukup menghafal aji wau-nya aja. Aji wau. Jadi rasa asli. Yang kelima saroin kalian menghafalnya saiko, yang terbaik. Kita lanjut yang keenam ya, hire. Kalau hire itu kalian, saran saya cukup menghafal ininya bagian paling ujung, yaitu agemono. Agemono itu kan menggoreng ya. Agemono tekishite imas. Ini cocok untuk digoreng. Kenapa menghafalnya yang bagian akhir? Ini kan pokoknya hire ya, gambar di sini ya. Hire. Kita lihat ini ada persamaannya sama yang di babi, juga ada hire nih. Nah, kita lihat ke bawahnya. Di ujungnya ada abura. Abura itu minyak ya. Abura sukau riori. Jadi masakan yang menggunakan minyak, berarti ini sama aja dengan menggoreng ya. Aburao sukau riori, memasak menggunakan minyak. Yang ketujuh ada aji pukamigari. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, yang dari bagian sapi ini kotoba yang aji itu ada dua, ada aji wau sama aji pukami gari.
Kalian cukup menghafal ininya aja, Fukamigari ini. Saran saya sih ini nggak perlu sih, ini nggak akan keluar juga. Kalian cukup ini aja yang saya tandai juga ini. Yang ke-8 ada Tomobara ya, sama dengan Sony. Ini apa yang membedainnya sama Katabara? Kalian lihat aja, kalau Katabara cuma pendek aja gitu ya, udah patokannya udah gitu aja cara simpelnya ya. Yang ini mah Katabara cuma sampai paling dikit lah kalau dibandingkan sama yang Tomobara dari pengertian dari Setsumenya. Udah patokannya sama-sama ada Sony, tapi yang ini mah agak, yang Katabara agak pendek, yang Tomobara sedikit panjang ya penjelasannya. Terus yang ke-9 ada Uchimomo. Nah, Uchimomo ini gampang juga ya. Ini sama saya sih ditandai semua, tapi kalau kalian pengen gampang, kalian cukup menghafal ada ini. Motomo Shibobunga Sukunai. Dengan kadar lemak yang paling sedikit ya. Motomo paling. Ini ada, kalian cukup dari sini aja ya. Motomo Shibobunga Sukunai, lemak yang paling sedikit gitu. Yang ke-10 ada Gimega Yaya Araki ya. Ini ada Yaya juga, tapi kan ini ada gak terlalu ini ya, maksudnya bukan di awal kalimatnya gitu. Tapi saran saya kalian jangan boleh sih menghafal ini, tapi saya tambahkan kalian ini hafalin yang ini, Ushigiri. Pokoknya kalau ada yang potongan-potongan, ada usugiri ya, sorry usugiri sama koma kiri. Kalau ada di Setsume tentang potongan-potongan, berarti udah kalian fokus. Oh, itu bagian yang digambar di modulnya itu ada di bagian paling bawah Sotomomo. Kalau ada yang lain juga, kalau kalian mau menghafal ini nih, Itami mono atau makanan tumisan ya. Kita yang terakhir ada Sune. Kalau Sune kalian cukup menghafal ini, Chojikang Niru, merebus dengan waktu yang lama. Nah, ini kalau soal yang tadi saya katakan ya, kalau makanan-makanan yang kayak gini, saran saya sih nggak usah dihafal ya. Ini nggak akan keluar juga dari pas ujiannya, sepengalaman saya ya. Oke, paling cuma segitu aja ya sampai video kali ini. Kita cuma akan menjelaskan tentang bagian sapi ya, karena durasi juga agak terlalu lama. Mungkin di video selanjutnya kita akan lanjut daging babi sama daging ayam ya. Ya cukup sekian untuk teman-teman yang mau ujian SSW restoran, semangat ujiannya. Pokoknya nanti saya juga akan mencoba membantu rekan-rekan ya, minasang akan mencoba membuat video latihan soal juga untuk kedepannya. Ya cukup sekian. Terima kasih. Mata asta ya.